What is storytelling? Storytelling started with our indigenous people. Can anyone give me an example of a myth? Hai, selamat datang di alur cerita film Al-Fairytale. Di video kali ini saya akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Anteles. Film yang berlatar belakang di sebuah kota terpencil di Oregon ini menceritakan seorang guru dan saudara laki-lakinya yang menjadi terlibat dalam kehidupan salah satu muridnya yang misterius dengan rahasia gelap yang akan membawa mereka pada perjumpaan dengan sosok makhluk leluhur legendaris yang menakutkan. Biar tidak terlalu lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang anak laki-laki yang bernama Lucas yang sedang bermain seorang diri di sebuah gedung tua bekas tambang batu bara. Mendengar suara menyeramkan, Lucas berlari menuju ke mobil. Saat itu, ayahnya bernama Frank sedang mengemasi barang-barang yang akan dibawa pulang. Lucas kemudian memberitahu ayahnya kalau dia mendengar suara-suara aneh di area sekitar pabrik. Namun ayahnya bilang mungkin itu suara dia yang lagi bekerja. Frank kemudian menyuruh Lucas untuk menunggu di mobil saja karena dia akan mengambil sisa barang di dalam. Frank ini adalah seorang ayah yang membesarkan Lucas dan adiknya seorang diri setelah ditinggal mati oleh istrinya. Saat akan masuk ke dalam lorong, Frank seperti mendengar sesuatu. Namun dia tidak peduli dan terus masuk ke dalam lorong. Di dalam, Frank bertemu dengan rekannya yang bernama Kenny. Saat sedang berkemas, mereka mendengar suara aneh dari dalam lorong yang gelap. Mereka pun masuk jauh ke dalam lorong tambang untuk memeriksa. Di sana mereka melihat jimat-jimat yang digantung. Kenny yang melihat hal itu sangat ketakutan dan mengajak Frank untuk keluar. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk yang tak terlihat. Lucas yang mendengar jeritan memberanikan diri masuk untuk mencari ayahnya. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, di sebuah sekolahan, terlihat seorang wanita yang bernama Julia yang sedang memberi pelajaran pada murid-muridnya tentang bercerita. Di dalam kelas itu terlihat Lucas yang selalu bertingkah aneh. Dia adalah siswa yang pendiam dan selalu menggambar sesuatu. Karena tingkahnya yang aneh itu, Lucas menjadi sasaran bully dari teman sekelasnya yang bernama Clint. Sebelum pulang, Julia memberikan PR untuk mereka membuat sebuah cerita rakyat, dongeng, atau mitos. Sepulangnya sekolah, Lucas masih saja menjadi sasaran bully, namun dia hanya diam saja. Lucas pun kemudian berjalan pulang, menyusuri jalanan kota, dan sesampainya di tepian danau, dia melihat seekor binatang. Lucas pun mengambil batu besar untuk membunuh binatang itu, dan kemudian membawanya pulang. Sampainya di rumah, Lucas memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan kunci dari luar. Di tempat lain, sepulangnya mengajar, Julia dikagetkan dengan kehadiran adiknya yang bernama Paul yang seorang polisi. Di sini Julia ternyata baru saja pulang kampung setelah sekian lama merantau. Keesokan paginya di sekolahan, Julia meminta semua muridnya membacakan kisah karangan mereka, dan kini giliran Lucas membacakan karangannya. Lucas lalu berdiri dan membaca kisah mengenai 3 beruang yang tinggal di gua yang gelap dan basah. 1 beruang besar dan 2 beruang kecil, di mana beruang besar sudah terbiasa mengasuh 2 beruang kecil. Namun tiba-tiba beruang besar jatuh sakit dan jiwanya berubah menjadi gelap. Hingga suatu saat penyakit beruang besar semakin memburuk, dan kini beruang besar pun menjadi lebih pemarah dan kejam. Julia yang mendengar terkagum-kagum dengan apa yang diceritakan oleh Lucas, dan itu seperti kisah nyata. Saat jam istirahat, Lucas memasukkan potongan kepala hewan ke dalam tas Clint yang selalu membulinya. Clint yang tahu itu adalah ulah Lucas langsung menghajarnya. Untung saja sebelum sesuatu terjadi, Julia menghentikannya dan membawa Lucas yang terluka untuk diperiksa oleh dokter sekolah. Terlihat bekas luka yang cukup banyak di punggung Lucas. Merasa ada yang aneh,
Julia lalu memeriksa profil orang tua Lukas, kemudian mencoba menelepon rumah Lukas, namun tidak ada jawaban. Saat Julia akan pulang, di kejauhan dia melihat Lukas yang berjalan sendirian. Julia pun mengikuti Lukas hingga tiba di toko es krim. Di sana Lukas memandangi orang yang sedang makan es krim dari luar. Julia lalu menghampirinya dan mentraktirnya makan es krim. Saat makan es krim, mereka mengobrol, tapi karena Julia terlalu banyak bertanya tentang kehidupan dan keluarganya, Lukas pergi dan meminta Julia untuk tidak mengikutinya. And don't follow me this time. Dalam perjalanan pulang, Lukas melihat burung gagak berterbangan, dan setelah mendekat, Lukas melihat bangkai beruang yang sudah terkoyak. Dia pun mengambil plastik dari tasnya dan memungkut bangkai tersebut. Di tempat lain, Julia yang mendatangi rumah Lukas melihat kalau rumah Lukas seperti sudah lama tidak dirawat. Julia pun memberanikan diri mengetuk pintu, yang ternyata pintu itu tidak dikunci. Dan tiba-tiba Julia yang ketakutan kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Julia menyusun sobekan-sobekan kertas yang dia temukan di meja Lukas. Dan setelah kertas-kertas itu disusun, terlihat sebuah gambar yang mengerikan. Sementara itu, Lukas yang tiba di rumahnya memotong kecil-kecil bangkai beruang yang dia temukan. Kemudian membawa potongan bangkai itu memasuki ruangan yang sebelumnya terkunci dari luar. Sesampainya di dalam, sosok mengerikan muncul dan menyantap potongan bangkai itu dengan lahap. Itu adalah Frank yang kini berubah menjadi monster. Dan tak lama muncul sosok anak kecil yang terlihat kurus. Itu adalah adik Lukas yang bernama Aiden. Dengan lahap, Aiden memakan potongan bangkai yang dibawa oleh Lukas. Lukas kemudian disuruh segera pergi oleh ayahnya. Sesampainya di luar ruangan, Lukas langsung mengunci ruangan itu dengan rapat dan menggantungkan jimat di depannya. Sementara itu di rumahnya, Julia bertanya tentang profil Frank ayah Lukas kepada Paul yang seorang polisi. Ternyata Paul mengenal Frank yang sering terlibat dalam peredaran narkoba di lingkungan itu. Namun Paul tak tega menangkapnya karena dia memiliki hak asuh dua anak yang masih kecil setelah ibu mereka meninggal. Lalu Julia bercerita mengenai tingkah aneh Lukas dan keadaan rumahnya yang terlihat tidak biasa. Paul kemudian melarang Julia menyelinap ke rumah Frank lagi tanpa sepengetahuannya karena sangat berbahaya. Di malam harinya saat sedang menggambar, Lukas mendengar suara adiknya Aiden yang meminta diberi makan. Lukas yang tidak bisa berbuat apa-apa lalu menutup telinganya berpura-pura tidak mendengar. Di pagi harinya, Lukas memasang jebakan hewan di tengah hutan sebelum akhirnya dia mendengar sesuatu dari jauh. Saat Lukas memeriksa dari celah-celah pohon, di kejauhan dia melihat seorang pemburu yang kebingungan setelah melihat sebuah mayat yang hancur terkoyak di depannya. Sementara itu di sekolahan, Julia memeriksa meja milik Lukas. Di sana terdapat buku cara menjebak aneka binatang dan buku tentang iblis. Julia juga memeriksa buku gambar milik Lukas, di mana di dalamnya terdapat gambar-gambar mengerikan yang dibuat oleh Lukas. Julia kemudian menunjukkan gambar-gambar itu kepada kepala sekolah yang bernama Ellen. Julia berkata kalau hal itu jelas sekali menunjukkan bahwa Lukas mengalami depresi yang lumayan serius dan membutuhkan penanganan khusus. Namun sang kepala sekolah menolak untuk memberikan keputusan tanpa hasil pemeriksaan dari ahli kejiwaan. Kepala sekolah juga bilang bahwa ia ingin memastikannya terlebih dahulu. Saat sedang berjalan menuju rumahnya, Julia melihat Paul yang sedang berbincang serius dengan pemburu yang melihat mayat. Paul lalu mendekati Julia dan menjelaskan kalau pemburu barusan adalah mantan sheriff yang bernama Stoke. Dia baru saja melihat bagian tubuh manusia terkoyak di dalam hutan saat sedang berburu. Di malam harinya, Lukas memberi adiknya keripik kentang, namun setelah memakan keripik itu, adiknya batuk dan mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Lukas pun ketakutan dan kemudian pergi. Di tempat lain di dalam ruang otopsi setelah diteliti, mayat yang ditemukan sebelumnya adalah mayat Kenny. Dokter otopsi memberi penjelasan kepada Paul dan Stoke kalau bekas gigitan di tubuh mayat itu seperti gigitan manusia bukan hewan. Di pagi harinya, kepala sekolah datang ke rumah Lukas berniat menemui ayah Lukas saat Lukas sedang belajar di sekolah. Kepala sekolah memanggil-manggil Frank untuk keluar, namun tidak ada jawaban.
Karena pintu rumah tidak dikunci, kepala sekolah pun memasuki rumah itu. Dan baru saja melangkah masuk, dia langsung mencium bau amis yang sangat menyengat. Karena curiga, dia pun masuk semakin dalam hingga sampai di depan pintu yang penuh dengan kunci. Di sana, karena dia mendengar suara tangisan Aiden dari dalam, dia pun memberanikan diri membukanya dan memasukinya. Kepala sekolah menyusuri tangga menuju loteng, dan sesampainya di atas, dia melihat Aiden yang ketakutan. Lalu, tiba-tiba dari belakang, dia diserang oleh Frank. Setelah puas memakan kepala sekolah, tubuh Frank tiba-tiba bereaksi. Dia bergerak dengan aneh dan tiba-tiba keluar makhluk aneh dari dalam mulutnya. Keesokan harinya, Paul ditemani Stuck meneliti tempat ditemukannya bagian tubuh Kenny yang lain, yaitu bekas tambang yang sudah tidak terpakai. Di dalam lorong, mereka melihat beberapa jimat yang digantung. Stuck sepertinya paham betul mengenai jimat-jimat itu. Kemudian salah satu polisi menemukan potongan tanduk yang mirip tanduk rusa. Namun Stuck menyebut kalau itu bukan tanduk rusa melainkan sesuatu yang lain. Saat sedang memeriksa, Paul mendapat laporan tentang orang hilang. Mereka pun bergegas pergi. Di tempat lain, Lucas yang sedang berjalan pulang sendirian dihadang oleh klien yang ingin menghajarnya. Lucas yang enggan meladeni klien pun berbalik untuk menjauh. Lalu tiba-tiba dari balik semak muncul monster aneh yang menyerang klien dan membunuhnya. Lucas yang panik itu pun berlari untuk menghindar. Dan sesampainya di rumah, Lucas yang melihat mobil terparkir bergegas naik ke atas loteng dan benar saja di sana dia melihat darah berceceran ke arah jendela rumah. Lucas pun langsung menutupi mobil kepala sekolah dengan terpan dan membersihkan bekas darah di lantai rumahnya. Di tempat lain, Paul bertanya kepada Julia kapan terakhir kalinya dia bertemu kepala sekolah. Karena dia tidak bisa dihubungi dan seharian tidak pulang. Julia lalu menjelaskan kalau terakhir kali dia bertemu dengan kepala sekolah kemarin dan membahas Lucas yang bertingkah aneh. Mendengar penjelasan Julia, di malam itu juga Paul dan rekannya menggedor pintu rumah Lucas, namun tidak ada jawaban. Karena mereka tidak membawa surat penggeledahan, mereka pun pergi dan berniat kembali lagi keesokan harinya. Keesokan harinya di dalam sekolahan, Ibu Clint melaporkan anaknya yang tidak kunjung pulang sejak kemarin kepada Paul. Julia yang merasa ada sesuatu yang aneh, memaksa Paul untuk memeriksa rumah Frank. Namun Paul tidak bisa bertindak gegabah sebelum surat perintah diturunkan. Kemudian Julia yang melihat Lucas ketakutan di dalam kelas langsung berinisiatif untuk mendatangi rumah Lucas sendirian. Di halaman rumah, Julia terkejut saat melihat mobil kepala sekolah terparkir di sana. Singkat cerita, para polisi pun menemukan tubuh kepala sekolah yang sudah hancur di dalam loteng rumah. Para polisi juga menemukan tubuh Frank yang hangus dan terbelah seperti ada sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Sementara di luar rumah, Julia memeluk Lucas dan mencegahnya masuk ke dalam rumah. Julia dan Paul lalu membawa Lucas ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Lucas memberitahu kalau Lucas mengalami dehidrasi parah dan kekurangan gizi kronis. Dokter juga bilang Lucas akan dirawat semalam di rumah sakit. Julia lalu meminta Paul untuk membiarkannya merawat Lucas di rumahnya setelah keluar dari rumah sakit, karena itu adalah tanggung jawabnya. Sementara Lucas teringat dengan apa yang terjadi pada ayahnya setelah kejadian itu di dalam tambang. Ayahnya terlihat kesakitan dan berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Ayahnya menyebut kalau dia sedang sakit. Frank lalu memasang beberapa kunci dari luar pintu. Frank lalu menyuruh Lucas dan Aiden menguncinya dari luar apapun yang terjadi. Frank pun langsung masuk dan Lucas bergegas menguncinya. Beberapa hari berikutnya, Aiden mengalami sakit yang sama dengan yang Frank rasakan. Frank lalu menarik Aiden masuk dan menyuruh Lucas mengunci mereka dari luar. Di siang harinya, Paul dan Julia mendatangi rumah Stuck untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Paul memperlihatkan gambar 3 makhluk aneh yang digambar oleh Lucas. Stuck pun terkejut dan ketakutan. Stuck bertanya, apakah Lucas penduduk asli Oregon? Julia yang telah membaca data Lucas menjawab kalau keluarga Lucas adalah keluarga pendatang. Stuck pun semakin kebingungan
Stok kemudian mengambil sebuah buku dan menunjukkan tanduk yang ditemukannya di dalam tambang. Stok menjelaskan kalau itu bukan tanduk rusa melainkan sesuatu yang lain. Stok memperlihatkan sosok monster yang mengerikan. Stok menyebut kalau monster itu bernama Wendigo yang bermakna iblis jahat yang memangsa manusia. Menurut legenda, ketika musim dingin tiba, dikisahkan seorang pemburu tersesat dan kelaparan. Dia terpaksa menjadi kanibal. Setelah melahap daging manusia, pemburu itu menjadi gila dan dirasuki iblis. Dia berubah menjadi Wendigo. Roh Wendigo dipercaya berkeliaran hingga saat ini dan merasuki orang yang dikehendakinya. Wendigo selalu lapar, namun makan hanya membuatnya semakin lapar. Setelah Wendigo memangsa korbannya, biasanya dia akan menjadi lemah dan orang yang beruntung menemukannya dalam kondisi lemah yang akan dapat membunuhnya, yaitu dengan cara mencabut jantungnya dari dalam tubuhnya dan memaksanya mencari inang yang lain. Di perjalanan pulang, Paul mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu kalau mereka menemukan sesuatu di pinggir hutan. Paul pun langsung bergegas menuju TKP dan sesampainya di TKP, Paul menemukan tubuh Glenn yang sudah terkoyak-koyak dimakan sesuatu yang ganas. Paul pun mencoba menenangkan anak buahnya dengan mengatakan bahwa dia akan mengatasi hal ini dan akan meminta saran dari wali kota. Di hadapan Julia, Paul yang kebingungan mencoba tidak mempercaya semua tahayul yang diucapkan Stok barusan. Dia ingin mencari penjelasan yang masuk akal, namun dia kebingungan. Julia lalu memintanya mengantarnya ke rumah sakit untuk menjemput Lukas. Sesampainya di rumah sakit, Julia mengajak Lukas pulang ke rumahnya. Sementara Paul sedang lapor kepada wali kota. Paul memerintahkan seorang polisi untuk menjaga rumahnya. Polisi itu pun berjaga mengelilingi rumah, sementara Julia sedang menemani Lukas di dalam rumah. Di dalam rumah, Lukas memberitahu Julia kalau percuma saja dia bersembunyi, ayahnya akan tetap menemukannya. Sementara di luar, sang petugas kepolisian yang menjaga mendengar sesuatu dari dalam gudang. Sang petugas itu mencoba menghubungi Paul kalau dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Di saat petugas polisi itu membuka pintu gudang, dia melihat sosok Aiden ada di sana. Dan tiba-tiba dari belakang, tubuhnya tertusuk oleh tanduk. Polisi itu pun langsung tewas seketika. Beberapa saat kemudian, Paul sampai di rumahnya. Paul pun langsung turun dari mobilnya dan memeriksa gudang. Sementara di saat Julia mengawasi keadaan, Lukas malah kabur keluar ruangan. Di luar, di saat Paul memeriksa tubuh anak buahnya, tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh Wendigo. Paul pun terkapar dan tak berdaya. Di saat Paul akan bangkit, dari belakang dia kembali diserang oleh Wendigo. Beruntung Paul berhasil melepaskan diri. Setelah semuanya tenang dan Wendigo sudah pergi, Julia memberanikan diri keluar menemui Paul yang terluka. Julia langsung menolong Paul dan memberi perbal pada luka di tubuh Paul. Di hadapan Paul, Julia berkata kalau dia tahu Wendigo membawa Lukas dan adiknya menuju tambang, dan dia akan menyusul mereka. Singkat cerita, Julia pun sampai di lokasi tambang, dan sebelum masuk, Julia sempat menelpon polisi untuk meminta bantuan. Sampainya di dalam, Julia melihat Lukas dan adiknya ada di sana. Di samping mereka terlihat Wendigo yang sedang melahap tubuh beruang. Wendigo itu lalu berbalik melihat ke arah Julia. Julia pun berusaha menembaknya, namun sia-sia. Julia lalu meraih satu flare dan menyalakannya. Julia kemudian mengambil besi di sampingnya dan menusuk tubuh Wendigo berkali-kali. Ternyata gerakan Wendigo berlambat setelah memakan mangsanya. Julia berhasil menusuk leher Wendigo, namun Wendigo masih tetap hidup. Di saat Wendigo akan meraih Julia, dari belakang Lukas menusuk jantung Wendigo dan membuatnya tumbang. Mengetahui Wendigo belum mati, Julia langsung mengambil pisau dan merobek dada Wendigo. Dari dalam, Julia berusaha mengeluarkan jantung Wendigo yang menyala dan sangat panas. Akhirnya Julia berhasil membunuh Wendigo itu. Lalu tiba-tiba di belakang Aiden bereaksi. Aiden berteriak dan bergerak secara aneh. Terlihat Wendigo ada dalam Aiden dan hendak keluar. Julia lalu meraih pisau dan hendak membunuhnya. Namun Lukas berdiri
mencegah Julia melakukannya. Julia sangat paham apa yang Lukas rasakan. Julia mencoba agar Lukas bisa mengerti dengan keadaan karena dia sudah bukan adiknya lagi. Julia pun tak tega memisahkan mereka, tapi dia juga terpaksa karena ini semua demi kebaikan bersama. Lukas yang sadar itu pun akhirnya membiarkan Julia mendekati Aiden. Julia kemudian memeluk Aiden dan menancapkan pisau di jantungnya. Beberapa hari kemudian di tepian danau, Paul yang sudah baikan bertanya kepada Julia apakah dia yakin akan merawat Lukas karena mereka tidak tahu apakah Lukas memiliki Wendigo atau tidak di dalam tubuhnya. Julia lalu menjawab kalau dia akan merawat Lukas dan akan menyayangi Lukas. Paul lalu bertanya jika saatnya tiba, apakah Julia mampu membunuh orang yang dia sayangi? Julia hanya diam saja dan kemudian pergi. Beberapa saat kemudian Paul terlihat batuk dan mengeluarkan darah hitam dari dalam mulutnya dan film pun tamat.